Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita mau belajar materi aljabar. Tapi sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Rizka. Saya Erma. Dan saya Widya. Dalam video kali ini, kira-kira apa aja sih yang mau kita bahas? Jadi, kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, operasi aljabar, dan pecahan bentuk aljabar. Nah, kalian pasti sudah penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak videonya. Ini kita mau belajar materi aljabar. Tapi sebelum ke materi, kita harus tahu dulu apa itu aljabar dan siapa penemunya. Jadi aljabar itu berasal dari kata aljabar yang terdapat pada karya Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan matematika dengan bukunya yang berjudul Al-Jabar wa Muqabalah. Setelah kalian mengetahui siapa itu Al-Khwarizmi dan juga apa itu aljabar, setelah ini kita akan masuk ke materi, yaitu pengertian bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar itu merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, jika kalian belum paham, ini terdapat contoh dari bentuk aljabar. Widya sedang membawa satu keranjang penuh apel dan juga satu apel yang ada di tangannya. Lalu adiknya juga membawa satu keranjang yang penuh apel. Nah, kita kan nggak tahu di dalam satu keranjang itu ada berapa banyak apel. Maka dalam aljabar ini kita bisa menggunakannya untuk mengetahui berapa jumlah apel yang ada pada keranjang tersebut. Itulah gunanya kita perlu mempelajari bentuk aljabar. Walau kita nggak tahu jumlah apel yang ada dalam keranjang itu berapa, tapi kita bisa memisalkan jumlah apel tersebut adalah sebanyak X. Karena kita nggak tahu apakah di dalam keranjang itu ada 50, ada 30 apel, atau bahkan hanya 10 apel. Maka kita anggap aja bahwa jumlahnya sebanyak X. Kalau kita tuliskan dalam bentuk aljabarnya, maka milik Widya ditambah dengan milik adiknya, yaitu 1X plus 1X plus 1, atau kita bisa tuliskan dengan X plus X plus 1, karena 1X ini biasa ditulis dengan cukup X. Oh iya, yang perlu kalian ingat, pemisalannya itu nggak harus huruf X ya. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa huruf, yaitu bisa A, B, C, atau apapun. Tapi yang sering kita pakai itu adalah huruf X, Y, dan Z. Nah, ini ada contoh lain dari bentuk aljabar. Di sini ada beberapa persamaan. Yang pertama A plus 7, lalu 2X min 8, 5Y plus 8Z min 1, 3B kuadrat plus 9X min 2, dan min 4P ditambah 6Q. Dan huruf-huruf yang ada dalam persamaan tersebut yaitu variabel atau peubahnya, di mana variabel dan peubah ini adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya dengan jelas. Nah, kira-kira setelah kita tahu bentuk aljabarnya, maka apa aja sih unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar tersebut? Jadi, di dalam bentuk aljabar ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada koefisien, ada variabel, dan juga konstanta. Lalu juga ada suku-sukunya. Nah, dalam contoh ini ada persamaan 6X plus 12. Jika kita kupas satu persatu, maka 6 ini merupakan koefisiennya, lalu X ini merupakan variabelnya, dan juga plus 12 adalah konstantanya. Dan di mana suku-sukunya? Dari persamaan ini, suku-sukunya adalah 6X dan juga plus 12. Nah, ini juga ada contoh persamaan yang lain, yaitu 2X min 8. 2 merupakan koefisien, X merupakan variabelnya, min 8 merupakan konstantanya, dan suku-sukunya adalah 2X dan juga min 8. Setelah itu persamaan yang kedua yaitu ada 3B kuadrat plus 9B min 2. Di sini koefisiennya ada 2, yaitu 3 dan 9. Variabelnya B, konstantanya min 2, dan juga suku-sukunya yaitu 3B kuadrat, 9B, dan juga min 2. Nah, setelah kita paham bentuk aljabar dan juga apa aja unsur-unsurnya yang ada dalam bentuk aljabar tersebut, kita bisa beralih ke materi operasi aljabar. Di sini kita membahas dua dulu, yaitu operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Dalam penjumlahan, ini di sini ada contoh 2 mobil ditambah 3 mobil sama dengan 5 mobil. Jika kita tuliskan dalam bentuk aljabarnya, maka kita bisa merumpamakan mobil ini dengan huruf M, atau M ini sebagai variabelnya. Maka kita bisa tuliskan 2M plus 3M
Mohon maaf, 2M ditambah 3M sama dengan 5M. Begitu juga dengan pengurangan. Di sini ada bunga-bunga, ada 5 bunga dikurangi 3 bunga sama dengan 2 bunga. Kita ibaratkan bunga ini menjadi B sebagai variabelnya. Maka jika kita tuliskan dalam bentuk variabel, maka 5B dikurangi 3B sama dengan 2B. Contoh pada kehidupan nyata, kita bisa ambil contoh yaitu hari ini aku melihat postingan Instagramnya Erma. Nah, ternyata Erma berfoto dengan ibunya. Erma membawa 1 buku dan ibunya membawa 2 buku. Jika kita jumlahkan, maka jumlah buku milik Erma dan juga ibunya adalah 1 buku ditambah 2 buku, yaitu 3 buku. Jika kita bisa menuliskan dalam bentuk aljabarnya, maka buku ini kita umpamakan dengan variabel B, maka kita tuliskan B plus 2B sama dengan 3B. Setelah kita paham apa itu bentuk aljabar, unsur-unsur apa aja yang ada dalam bentuk aljabar, dan juga operasi penjumlahan serta pengurangan, maka kita bisa mengenal yang namanya suku sejenis. Suku sejenis itu merupakan suatu suku dalam aljabar yang memiliki variabel yang sama atau suku yang hanya memuat konstanta. Nah, dalam operasi penjumlahan dan juga pengurangan dalam aljabar, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah suku-suku yang sejenis. Nah, contoh pengelompokan dari suku sejenis ini, kita punya persamaan 2x min 5y plus 3 min 4y plus 9. Nah, kita kelompokkan dalam suku sejenisnya. Yang pertama, min 5y itu dengan min 4y, dan 3 itu dengan 9. Karena memiliki suku sejenis, maka bentuk aljabar tersebut dapat disederhanakan menjadi, kan soalnya 2x min 5y plus 3 min 4y ditambah 9. Maka didapatkan 2x min 5 ditambah 4y, karena dia memiliki variabel yang sama yaitu y, maka menjadi 2x min dalam kurung 5 plus 4y ditambah 3 ditambah 9. 3 dan 9 dalam satu kurung yang sama, maka diperoleh hasilnya yaitu 2x min 9y ditambah 12. Nah, karena kita sudah mempelajari bentuk aljabar, unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan serta suku sejenis, maka di sini ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan. Latihan yang nomor 1 yaitu hasil penjumlahan dari 10x min 5y min 6z dan min 5x plus 2y plus 4z adalah kita kelompokkan menjadi satu kurung, yaitu 10x min 5y min 6z ditambah dengan min 5x plus 2y plus 4z. Setelah itu kita kelompokkan suku-suku sejenisnya, maka didapatkan 10x min 5x min 5y plus 2y min 6z plus 4z, maka diperoleh hasilnya yaitu 5x min 3y min 2z. Dan ini adalah latihan yang kedua. Hasil pengurangan min 7a plus 4b min 2c oleh min 5a ditambah 3b min 5c adalah, kita bisa menggunakan kurung dalam setiap persamaannya. Yang pertama, min 7a plus 4b min 2c dikurangi dengan min 5a plus 3b, mohon maaf, dikurangi dengan min 5a plus 3b min 5c. Maka kita satukan dalam suku-suku yang sejenisnya, yaitu diperoleh min 7a plus 5a ditambah 4b min 3b ditambah 2c plus 5c. Maka hasilnya adalah min 2a plus b plus 3c. Ini ada latihan yang terakhir, yaitu tentukanlah keliling segitiga berikut. Di sini ada segitiga yang memiliki sisi-sisinya yaitu 4x plus 5 cm, lalu sisi yang kedua yaitu 2x min 6 cm, dan juga sisi yang ketiga yaitu x plus 8 cm. Maka karena kita disuruh untuk mencari kelilingnya, maka kita bisa menjumlahkan sisi-sisi tersebut. Rumusnya adalah sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah dengan sisi yang ketiga. Sisi yang pertama yaitu 4x plus 5 ditambah dengan sisi kedua yaitu 2x min 6, dan sisi ketiganya yaitu x plus 8. Maka diperoleh 4x plus 2x plus x plus 5 dikurangi 6 ditambah 8. Di sini sudah dikelompokkan sesuai dengan suku yang sejenis. Maka diperoleh hasilnya yaitu 7x plus 7. Setelah kalian mempelajari materi
materi sebelumnya, sekarang saya akan mengajak kalian belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk materi perkalian bentuk aljabar, ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu perkalian suku tunggal, yang kedua perkalian suatu bilangan dengan suku 2, dan yang ketiga perkalian suku 2 dengan suku 2. Untuk materi yang pertama yaitu perkalian suku tunggal. A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan AB berdasarkan sifat komutatif. Saya memiliki contoh soal dan juga penyelesaiannya. Soal yang pertama yaitu sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Yang A dikali 7 dikali B. Untuk penyelesaiannya kita kelompokkan dulu konstanta dan juga variabel yang sejenis, sehingga didapatkan 7 dikali dalam kurung A dikali B sama dengan 7 dikali AB sama dengan 7AB. Jadi penyelesaian dari perkalian bentuk aljabar A dikali 7 dikali B sama dengan 7AB. Untuk soal yang B yaitu 5 dikali Y dikali negatif 2X dikali Y. Kita kelompokkan dulu konstanta dan juga variabel yang sejenis, sehingga dihasilkan dalam kurung 5 dikali negatif 2 dikali X dikali dalam kurung Y dikali Y. Dihasilkan negatif 10 X Y pangkat 2. Untuk yang C, negatif 6 dikali 4P dikali negatif 2Q dikali 3PQ. Penyelesaiannya juga sama, sehingga didapatkan dalam kurung negatif 6 dikali 4 dikali negatif 2 dikali 3 dikali dalam kurung P dikali P dikali dalam kurung Q dikali Q, sehingga dihasilkan 144 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 2. Jadi penyelesaian dari bentuk aljabar negatif 6 dikali 4P dikali negatif 2Q dikali 3PQ sama dengan 144 P pangkat 2 Q pangkat 2. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Untuk sembarang bilangan X, Y, dan K selalu berlaku X dalam kurung X ditambah K sama dengan X kuadrat ditambah KX. Di sini kita pakai istilah perkalian air mancur. Jadi di situ X dikali X sama dengan X pangkat 2 dan X dikali K sama dengan KX. Untuk yang selanjutnya yaitu X dalam kurung atau X dikali X ditambah Y ditambah K sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah KX. Sama juga kita pakai istilahnya perkalian air mancur tadi. Jadi X dikali X, X dikali Y, dan juga X dikali K, sehingga dihasilkan itu X pangkat 2 ditambah XY ditambah KX. Untuk contoh soal yang pertama yaitu jabarkan bentuk-bentuk berikut. X dalam kurung 3X ditambah 5. Penyelesaiannya kita pakai teknik air mancur tadi, sehingga dihasilkan X dikali 3X ditambah X dikali 5 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 5X. Untuk contoh soal yang lain yaitu 4X dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2XY dikurangi 3Y pangkat 2. Untuk penyelesaiannya dengan cara yang sama, 4X dikali X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 4X dikali 2XY sama dengan 8X pangkat 2Y dikurangi 4X dikali 3Y pangkat 2 yaitu 12XY pangkat 2. Jadi penyelesaian dari bentuk persamaan aljabar 4X dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2XY min 3Y Y pangkat 2 yaitu 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2Y dikurangi 12XY pangkat 2. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2 menggunakan hukum distributif, yaitu dalam kurung X ditambah A dikali dalam kurung X ditambah B, maka X dikali X ditambah B atau X dalam kurung X ditambah B ditambah A dalam kurung X ditambah B. Sebagai contoh soal, seperti soal nomor 1 berikut ini, yaitu dalam kurung 3X ditambah 4 dikali dalam kurung X min 2. Untuk penyelesaiannya kita pakai air mancur seperti tadi, sehingga didapatkan 3X dikali X min 2 ditambah 4 dikali X min 2.
sehingga dihasilkan 3x dikali x sama dengan 3x pangkat 2, dan negatif 2 dikali 3x sama dengan negatif 6x. Selanjutnya 4 dikali x sama dengan 4x, dan 4 dikali min 2 sama dengan min 8, sehingga dihasilkan 3x pangkat 2 min 6x plus 4x min 8. Jadi penyelesaian dari bentuk aljabar dalam kurung 3x plus 4 dalam kurung x min 2 sama dengan 3x pangkat 2 min 2x min 8. Selanjutnya perkalian suku 2 dengan suku 2 menggunakan skema. Perkalian dua suku dapat dijabarkan menggunakan dua skema. Skema yang pertama yaitu dalam kurung x ditambah p dikali dalam kurung x ditambah q, sehingga dihasilkan penyelesaiannya yaitu x pangkat 2 ditambah dalam kurung p ditambah q kali x ditambah pq. Untuk yang bentuk 2 yaitu dalam kurung x ditambah p dikali dalam kurung x min p, sehingga dihasilkan x pangkat 2 dikurangi p pangkat 2. Untuk contoh soalnya seperti soal berikut ini. Jabarkanlah bentuk perkalian suku 2 dengan menggunakan skema. Soal yang A yaitu dalam kurung 3p ditambah 2 dikali dalam kurung 3p min 2. Ini termasuk dalam skema bentuk 2, sehingga penyelesaiannya 3p dikali 3p sama dengan 9p pangkat 2. Selanjutnya 3p dikali negatif 2 sama dengan negatif 6p, dan 2 dikali 3p sama dengan positif 6p, dan positif 2 dikali negatif 2 sama dengan min 4, sehingga dihasilkan 9p pangkat 2 min 6p ditambah 6p min 4 sama dengan 9p pangkat 2 min 4. Bentuk contoh soal yang B yaitu dalam kurung 2x pangkat 2 dikurangi 10x dikali dalam kurung x pangkat 2 ditambah 3x. Untuk penyelesaiannya sama caranya, kita selalu menggunakan perkalian air mancur dikalikan satu-satu, sehingga dihasilkan 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 3 dikurangi 30x pangkat 2. Dihasilkan 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 30x pangkat 2. Dengan catatan, suku pertama dari 2x pangkat 2 min 10x yaitu 2x pangkat 2, dan suku pertama dari x pangkat 2 plus 3x yaitu x pangkat 2 ternyata tidak sama, sehingga pengerjaannya tidak dapat menggunakan skema bentuk 2. Untuk model contoh soal yang lain, ini contoh soal yang C yaitu dalam kurung 2x min y dikali dalam kurung 4x pangkat 2 ditambah 2xy ditambah y pangkat 2. Untuk penyelesaiannya sama juga, caranya sama menggunakan teknik air mancur dikali satu-satu, sehingga diperoleh 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 y ditambah 2x y pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2y dikurangi 2x y pangkat 2 dikurangi y pangkat 3, sehingga diperoleh 8x pangkat 3 min y pangkat 3. Untuk model contoh soal yang lain, ini dalam bentuk soal cerita, yaitu sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x min 3 meter dan lebar x ditambah 6 meter. Sekeliling lahan tersebut dibuat jalan selebar 2 meter. Hitunglah luas lahan yang tersisa. Maka untuk penyelesaiannya kita harus menghitung dulu panjang dan lebar lahan yang tersisa, masing-masing panjang dan lebarnya ya. Untuk panjangnya 2x min 3 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena tadi di soal akan dibuat jalan selebar 2 meter, sehingga panjangnya dikurangi 2. Selanjutnya dikali 2, karena dalam bentuk persegi panjang terdapat 2 panjang dan juga 2 lebar, sehingga dihasilkan 2x min 3 min 4 sama dengan 2x min 7 meter. Untuk lebarnya x ditambah 6 min 2 dikali 2 sama dengan x ditambah 6 min 4, sehingga dihasilkan x plus 2 meter. Jadi panjang dan lebar lahan yang tersisa yaitu 2x min 7 meter dan x plus 2 meter. Selanjutnya kita menghitung luas lahan yang tersisa dengan menghitung dengan rumus panjang dikali lebar, sehingga dihasilkan dalam kurung 2x min 7 dikali dalam kurung x plus 2,
Sehingga dihasilkan 2x pangkat 2 ditambah 4x min 7x min 14 diperoleh 2x pangkat 2 min 3x min 14 meter persegi. Jadi luas lahan yang tersisa adalah 2x pangkat 2 min 3x min 14 meter persegi. Selanjutnya untuk pembagian bentuk aljabar. Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama. Langsung saja untuk contoh soal dan juga pembahasannya. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. 28A pangkat 5B pangkat 3 dibagi negatif 7A pangkat 4. Untuk penyelesaiannya kita ubah dulu dalam bentuk pecahan agar memudahkan kita, sehingga dihasilkan 28A pangkat 5B pangkat 3 per negatif 7A pangkat 4. Kita kelompokkan suku yang sama, jadi dihasilkan 28 per 7 dikali A pangkat 5 per A pangkat 4 dikali B pangkat 3 per 1 diperoleh negatif 4 dikali A dikali B pangkat 3. Sehingga hasil dari pembagian bentuk aljabar 28A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi negatif 7A pangkat 4 sama dengan negatif 4A B pangkat 3. Bentuk soal yang berikutnya yaitu 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6X pangkat 3 Y pangkat 2. Sama, kita ubah dulu dalam bentuk pecahan karena pembagian itu artinya sama seperti per, sehingga dihasilkan 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z per 6X pangkat 3 Y pangkat 2. Kita kelompokkan juga suku yang sama sehingga dihasilkan 42 per 6 dikali X pangkat 7 per X pangkat 3 dikali Y pangkat 8 per Y pangkat 2 dikali Z pangkat 1 diperoleh 7 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 6 dikali Z. Jadi hasil dari pembagian bentuk aljabar 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6 X pangkat 3 Y pangkat 2 sama dengan 7X pangkat 4 Y pangkat 6 Z. Oke, di sini sekarang kita akan membahas pemangkatan bentuk aljabar. Nah, untuk pemangkatan bentuk aljabar sendiri itu definisinya yaitu pemangkatan itu suatu bilangan yang diperoleh dari perkalian berulang. Jadi pemangkatan itu hasil dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Yang mana untuk rumusnya sendiri itu A pangkat N. Jadi untuk A-nya itu sebanyak N. Contoh, pangkat 3 dari 2X itu sama dengan 2X dikali 2X dikali 2X, sehingga hasilnya itu 8X pangkat 3. Karena X-nya itu kalau 2X itu pangkatnya itu 1, maka setiap X itu ditambah. Jadi X pertama, X kedua, X ketiga itu ditambah, sehingga hasilnya itu 8X pangkat 3. Yang selanjutnya yaitu ada dua perbedaan dalam pemangkatan bentuk aljabar. Nah, dua perbedaan itu antara lain untuk 5A pangkat 3 itu berbeda dengan pangkat 3 dari 5A. Jadi 5A pangkat 3 itu A-nya yang 3 kali, tapi kalau akar pangkat 3 dari 5A itu sama dengan 5A-nya itu 3 kali. Jadi 5A dikali 5A dikali 5A hasilnya 125A pangkat 3. Lalu untuk bentuk yang kedua juga itu berbeda, yaitu perbedaannya terletak pada min pangkat 4 dari 5A. Berbeda dengan pangkat 4 dari min 5A. Jadi kalau min pangkat 4 5A itu minnya di depan, jadi dia itu hasilnya bakalan min. Terus untuk 5A-nya itu 4 kali, sehingga hasilnya min 625A pangkat 4. Sedangkan untuk yang pangkat 4 min 5A itu 5A dihitung. Jadi min 5A dikali min 5A dikali min 5A sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya itu positif. Karena kan negatif dikali negatif dikali negatif 4 kali hasilnya bakalan positif, yaitu positif 625A pangkat 4. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Yang pertama yaitu pangkat 3 dari 7AB.
Nah, 7AB ini kan tadi udah dijelaskan kalau udah dalam kurung dan ada pangkatnya 4, jadi 7AB-nya 4 kali, sehingga hasilnya 2401 A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Lalu untuk 12C pangkat 3, lalu untuk pangkat 2 dari 12C pangkat 3 itu karena yang di pangkat 2 itu ada 12C pangkat 3, maka dikalikan 2 kali, jadi berulang ya, 12C pangkat 3 dikali 12C pangkat 3, hasilnya 14C pangkat 6. Lalu sama ya, untuk yang contoh ketiga dan contoh keempat itu sama, jadi pangkat 3 dari min 5X pangkat 5, 3Y pangkat 2 itu dikali sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3 kali, sehingga hasilnya itu min 729 X pangkat 15 12Y pangkat 6. Begitu juga untuk contoh yang nomor 4 itu juga sama. Lalu yang selanjutnya yaitu pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal. Jadi mungkin udah pernah dengar terkait segitiga Pascal ini. Nah, berikut tampilan dari segitiga Pascal. Nah, untuk segitiga Pascal sendiri itu koefisien suku-sukunya itu pada hasil pemangkatan suku 2 diperoleh dari bilangan pada bilangan Pascal. Jadi misal 1, 2, 1 itu misal kita untuk X-nya sendiri itu pangkat 2 ya. Jadi hasilnya bakalan 1X pangkat 2 lalu ditambah 2X Y ditambah 1Y pangkat 2, sehingga kan hasilnya 1, 2, 1. Jadi ikut dari segitiga Pascal. Untuk 1, 4, 6, 4, 1 itu untuk pangkat 4 dari X tambah Y itu hasilnya bakalan 1X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 pangkat 3Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat, karena yang tadi itu 6, lalu yang keempat itu 4X Y pangkat 3 ditambah 1 yang terakhir 1Y pangkat 4. Untuk contoh soal dari pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal itu ada 2 di sini, yaitu pangkat 3 dari 5X tambah 4Y dan pangkat 4 dari 3X min 2Y. Nah, untuk pangkat 3 dari 5X tambah 4Y ini pada bilangan Pascal itu kan berdasarkan urutannya yaitu hasilnya itu 1, 3, 3, 1. Maka untuk penjabarannya sendiri itu bakalan pangkat 3 dari 5X tambah 4Y itu sama dengan 1 dikali pangkat 3 dari 5X ditambah 3 dikali pangkat 2 dari 5X dikali 4Y ditambah 3 dikali 5X dikali pangkat 2 4Y lalu 1 dikali pangkat 3 dari 4Y, sehingga hasilnya itu 125X pangkat 3 ditambah 300X pangkat 2Y ditambah 240X Y kuadrat ditambah 64Y pangkat 3. Jadi di sini selanjutnya yaitu pengkuadratan suku 2. Jadi untuk pengkuadratan suku 2 itu biasanya ditulis secara umum yaitu A ditambah B yang dikuadratkan dan A dikurangi B yang dikuadratkan. Nah, untuk contohnya yaitu ada 2 di sini. Contoh yang pertama, tentukan hasil pengkuadratan dari 4A ditambah 3B yang dikuadratkan. Lalu yang kedua, tentukan hasil pengkuadratan dari 7X kuadrat dikurangi 4Y yang dikuadratkan. Jadi untuk penyelesaian yang yang contoh soal yang pertama itu menghasilkan 16A kuadrat ditambah 24AB ditambah 9B kuadrat. Untuk contoh yang kedua yaitu 7X kuadrat min 4Y dikuadratkan itu menghasilkan 49X pangkat 4 dikurangi 7X kuadrat ditambah 9B kuadrat. Jadi yang selanjutnya yaitu pecahan bentuk aljabar. Nah, sudah tahu kan bentuk dari bilangan pecahan sendiri itu? Nah, di sini ada contohnya. Untuk bilangan pecahan sendiri itu di sini ada 3/7Y. Sedangkan untuk bentuk pecahan aljabar itu adalah bentuk pecahan yang pembilang
atau penyebutnya itu memuat bentuk aljabar, atau keduanya pembilang dan penyebut itu memuat bentuk aljabar. Misal 3x dibagi 7y, atau 6 dibagi 9a, atau juga 12x dibagi 4y. Jadi di sini tuh ada 4 sifat-sifat operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi untuk penjumlahan pecahan bentuk aljabar itu rumusnya yaitu A per B ditambah C per D, itu hasilnya sama dengan AD ditambah BC dibagi BD, atau B dikali D ya. Dengan B nya itu tidak sama dengan 0 dan D nya juga tidak sama dengan 0. Begitu pula untuk pengurangannya, yaitu A per B dikurangi C per D sama dengan AD, A dikali D dikurangi B dikali C dibagi B dikali D, seperti itu. Untuk perkalian pecahan bentuk aljabar sendiri yaitu A per B dikali C per D, maka hasilnya yaitu tinggal dikalikan saja, A dikali C lalu B dikali D. Lalu untuk pembagian pecahan bentuk aljabar sendiri yaitu untuk syaratnya sendiri itu udah sama, B, D sama C nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk rumusnya sendiri yaitu A per B dibagi C per D sama dengan dibalik ya. Jadi C per D nya dibalik sehingga D dibagi C. Sehingga hasilnya yaitu A per B dikali D per C. Nah, di sini ada contoh dari operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama contoh penjumlahan. Contoh dari penjumlahan sendiri yaitu contohnya 2 per X tambah 5 ditambah 3 per X dikurang 4. Untuk hasilnya sendiri kita samakan penyebutnya terlebih dahulu jika bisa. Setelah itu kita kalikan, untuk 2-nya dikalikan X min 4, lalu untuk 3-nya dikalikan X tambah 5. Sehingga kita hitung dan hasilnya yaitu 5x tambah 7 per x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 20. Jadi yang selanjutnya contoh untuk pengurangan pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk pengurangan pecahan bentuk aljabar ini tuh soalnya atau contoh soalnya yaitu 2a per 3a dikurangi 4 per 2a. Sehingga karena ini pengurangan kita kalikan yang 2 dikali 2a dikali 2a, lalu 3a nya dikali 4, dan untuk penyebutnya tinggal dikalikan saja. Lalu yang selanjutnya yaitu perkalian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk perkalian kan sudah tahu ya, untuk perkalian tinggal ngalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hingga untuk soalnya sendiri yaitu 2a per 3x dikali 2x min 6y per 12a. Nah, karena ini perkalian maka tinggal dikalikan saja hasilnya. Jadi hasilnya yaitu ax dikurangi 3axy per 9ax. Lalu yang selanjutnya yaitu pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk pembagian sendiri itu contoh soalnya yaitu 4a pangkat 3 per b dibagi a per b kuadrat. Karena pembagian itu rumusnya a per b dibagi c per d itu sama dengan a per b dikali d per c, maka ini tinggal balikkan saja untuk suku yang kedua, di mana suku kedua ini a per b pangkat 3 jadi b pangkat 3 per a. Hasilnya adalah 4a kuadrat ditambah b kuadrat. Jadi ini adalah latihan terakhir buat kalian untuk mengukur seberapa paham kalian dalam bentuk aljabar ini, dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar ini. Silakan dikerjakan. Jika masih bingung bisa diulangi video ini. Terima kasih.